Suasana di kamar seorang anak kaya raya. Di kamar tersebut ada banyak cermin. Matahari baru saja terbit dan sinarnya masuk ke kamar membangunkan sang anak dari tidurnya. Ia segera bangun dan mengambil cermin yang berada di kamarnya. Sang anak tersenyum melihat bayangannya sendiri. Ia beranjak dari kasurnya, kemudian berjalan menuju ruang tamu. Ia memandangi bayangan dirinya sambil tersenyum. Sang anak merasa tangannya tiba-tiba kram. Tanpa sengaja, sang anak menjatuhkan cermin yang dipegangnya, dan cermin itu pecah. Sang anak kaget dan marah. Kacaku. Pelayan, cepat ke sini. Ada apa, Ratu? Kamu lihat, cerminku pecah. Kamu harus cari penggantinya. Kemana saya harus mencari penggantinya, Ratu? Aku tidak mau tahu. Cepat, cari cerminnya lagi. Baik, Ratu. Pelayan itu lalu pergi mencari pengganti cermin itu ke rumah penjual cermin. Suasana di rumah pemilik cermin itu sepi. Di sana, ia segera menghampiri rumah penjual cermin. Maaf, ada apa ya? Saya sedang mencari cermin untuk Ratu. Dapatkah kau membantuku? Mari masuk. Saya disuruh Ratu mencari pengganti cerminnya yang pecah. Apa? Sebuah cermin? Bukankah sang ratu sudah memiliki banyak cermin? Jadi, gimana lagi saya bisa menemukan toko yang menjual cermin? Entahlah, aku juga sedang kesulitan untuk mencari persediaan cermin untuk dijual. Ya sudahlah, kalau begitu saya pamit dulu. Mari. Pelayan itu lalu keluar dari rumah penjual cermin. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja melihat seorang nenek tua yang sedang duduk di bawah pohon. Di dekatnya bersandar sebuah cermin. Pelayan menghampiri nenek tua itu. Apakah cermin itu akan nenek jual? Benar, Nak. Tapi cermin ini dari tadi tidak ada yang mau beli. Nenek beruntung, Ratu akan membeli cerminmu. Tapi cermin ini bukan cermin biasa. Takutnya Ratu tidak suka. Cermin ya tetap cermin, apa bedanya? Si nenek tua lalu berjalan menuju rumah sang ratu. Setibanya di rumah ratu, pelayan tersebut segera mengantarkan si nenek tua ke hadapan ratu. Nenek tua menghantarkan cermin itu ke arah ratu. Ratu lalu segera bercermin. Hah? Kenapa wajahku begini? Lalu, apa maksudnya cermin ini menunjukkan wajah buruk? Wajah buruk itu adalah lambang dari keserakahan Ratu. Kau bilang aku serakah.
Aku hanya mengingatkan selama ini Ratu membeli barang yang berlebihan walaupun tidak perlu. Aku memang memiliki banyak cermin. Apakah aku terlihat serakah? Aku tahu tanpa cermin pun Ratu tetap cantik. Tapi jangan melupakan tanggung jawabmu. Kau benar nenek tua, aku telah melupakan tanggung jawabku. Apakah aku harus membuang semua cermin ini? Lebih baik cermin itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, agar setiap mereka bercermin, mereka akan mengingat kebaikanmu. Lalu, apakah aku boleh meminta cermin milikmu ini? Untuk apa? Bukankah cermin ini membuatmu takut? Dengan cermin ini, aku berharap aku dapat memperbaiki sisi buruk dalam hatiku. Nenek tua itu tersenyum. Sejak saat itu, tidak ada lagi cermin yang menghiasi rumah sang ratu. Hanya ada satu cermin yang tersisa, yaitu cermin petunjuk sifat buruk. Terima kasih.